Padahal disebutkan man arafa nafsa arafa rabbah. Kalau dia tahu tentang dirinya, hakikat dirinya, dia akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang terjadi kepada orang-orang kafir. Jadi disebutkan oleh Allah lam yakad yaraha. Kalau sudah semacam ini, ikhwafillah, tidak bisa lagi dia melihat kebenaran. Wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Kalau orang tidak diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan cahaya? Dia tidak bisa mendapatkan cahaya sama sekali. Karena sumber cahaya itu datangnya dari Allah. Sumber petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seseorang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, dari siapa dia bisa mendapatkan petunjuk? Tidak bisa. Dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita melihat kadang ada orang yang sulit untuk diberikan peringatan, sulit untuk berubah hatinya, terus berada dalam kesesatan. Bahkan ketika melakukan kesesatan dan melakukan perbuatan dosa, dia bangga dengan dosa dan perbuatan yang dia lakukan. Ini sudah tertutup semacam ini. Allah Ta'ala mengatakan, فَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Dari mana dia bisa dapat itu kalau bukan dari Allah Ta'ala? Nggak bisa. Ya. Ini yang disebutkan oleh Allah. Sama seperti firman Allah yang lainnya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya, ya sudah. Allah Ta'ala fa'adallahu Allahu ala ilm. Allah Ta'ala akan sesatkan dia sudah. Karena semua pintu sudah ditutup sama dia sendiri. Dia sudah mempertuhankan hawa nafsunya. Maka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita masih punya ruang-ruang untuk merubah, memperbaiki diri dan terus menyiapkan diri kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dzulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ya, makanya Rasulullah sering memberikan doa kepada kita agar kita minta banyak cahaya dari Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, berikan cahaya kepada hatiku. Berikan cahaya kepada pendengaranku. Berikan cahaya kepada penglihatanku. Berikan cahaya kepada semua. Minta cahaya. Berikan cahaya kepadaku ya Allah. Nah, ini minta kita kepada Allah sebab yang memberikan cahaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama lahu min nur. Kemudian ayat selanjutnya berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru saffat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alam tara. Ini kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada kita. Tidak terbatas kepada beliau, tapi juga kepada kita semuanya. Alam tara, tidakkah engkau melihat? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita semuanya. Tidakkah engkau melihat? Tidak hanya melihat dengan mata kepala, tetapi melihat dengan hati kita, dengan fikiran kita, dengan akal kita. Karena banyak ayat di dalam Al-Quran dimulai dengan alam tara atau ara'aita. Itu maksudnya tidak hanya dengan mata. Banyak orang yang punya mata tapi dia tidak bisa melihat kebenaran dengan matanya. Yang diperlukan adalah melihat dengan mata hati, dengan akal fikiran yang jernih. Makanya ayat ini nanti ditutup dengan ulil absar nanti ya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, disebutkan alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Tidakkah engkau melihat anna Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yusabbihu lahu man fis samawati wal ard, bertasbih kepadanya, yakni bertasbih kepada Allah, man fis samawati wal ard, semua yang terdapat di langit dan yang terdapat di bumi. Apa maknanya ikhwafillah? Maknanya bahwa seluruh makhluk Allah, baik itu malaikatnya, baik itu jin, ya, baik itu
tumbuhan, baik itu hewan, wattair, bahkan binatang yang mengepakkan sayapnya dan berbaris, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada makhluk di muka bumi ini yang tidak bertasbih kepada Allah kecuali yang kafir. Dan ini manusia dan jin yang kafir. Tapi selain itu mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbih lahu man fis samawati wal ard. Mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya kita bisa mendengar, ya, seandainya kita diberikan kekuatan oleh Allah, kemampuan oleh Allah untuk mendengar tasbih mereka, kita akan mendengar satu untayan tasbih dari seluruh makhluk. Jadi semua makhluk ini bertasbih pada hakikatnya. Air yang mengalir itu bertasbih kepada Allah. Tanah itu bertasbih kepada Allah. Batu-batuan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Angin semuanya bertasbih. Man fis samawati wal ard. Di dalam ayat yang lain disebutkan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada segala sesuatu kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Yang tidak bertasbih adalah manusia yang lalai. Manusia yang ghafil, yang lalai kepada Allah. Mereka tidak bertasbih. Mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan burung juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di sini kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Bahkan masing-masing kata Allah telah mengetahui cara salatnya dan cara tasbihnya. Kita tidak tahu, walakin la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak mengetahui tasbih mereka, bagaimana mereka bertasbih kepada Allah. Karena kemampuan kita juga terbatas untuk memahami tasbih mereka. Pendengaran kita terbatas. Ya. Tapi pada hakikatnya semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti yang disebutkan oleh dalam sejumlah hadis, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu kadang mengetahui apa yang dilakukan oleh benda-benda yang ada di sekitar beliau. Kita tahu misalnya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyebutkan, aku mengetahui bahwa di Mekah ada satu batu yang yusallim alayya, yang memberikan salam kepadaku selalu. Ketika Rasulullah lewat, selalu batu ini memberikan salam kepada Rasulullah. Ada sebagian mengatakan maksudnya Hajar Aswad. Jadi yang sahabat yang berada di sekitar Rasulullah tidak tahu, tapi Rasulullah tahu. Jadi ada yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang Rasul ada sahabat juga misalnya seperti Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang tertentu diberikan kemampuan oleh Allah. Dalam riwayat disebutkan Ibnu Mas'ud pernah mendengar tasbihnya makanan yang dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanan itu bertasbih. Apalagi yang makan itu orang-orang soleh. Ya. Makanya kita tahu kemarin beberapa waktu yang lalu ada penelitian. Ya, air itu bagaimana kalau dibacakan dia langsung mengikuti itu. Ya. Ini makhluk Allah semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwafillah rahimakumullah. Bahkan kita juga mendengar dalam riwayat bagaimana ada batang pohon yang biasa dipakai berdiri kalau Rasulullah khutbah, berdiri di atas batang pohon itu. Tapi satu ketika dipindahkan karena ada mimbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat mimbar. Kemudian dipindahkan itu batang pohon. Batang pohon itu merintih, meratap karena dipindahkan. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya hakikatnya semua makhluk ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senang kalau orang-orang yang berada di sekitar mereka adalah orang-orang yang sama-sama taat. Sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sangat tidak senang kalau orang yang berada di sekitar mereka adalah orang yang kufur, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah berada di atas gunung Uhud, Rasulullah mengatakan, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Ini gunung, ini cinta sama kita, kita juga cinta sama dia. Bayangkan, ini gunung. Jadi semuanya bertasbih.
Nah ini ikhwafillah rahimakumullah. Jadi di